pentingnya kita sinergi dakwah. Dakwah itu perjalanan panjang. Alhamdulillah hari ini bisa bersama-sama teman-teman di PCM Kota Barat dalam rangka halal bihalal. Ada beberapa hal yang kita share. Yang pertama tentang pentingnya kita sinergi dakwah, bahwa dakwah itu punya beberapa karakter. Yang pertama tadi, karakter pertama adalah dakwah itu perjalanan panjang, maka butuh sabar. Bisa jadi hasil dari dakwah itu tidak kita bisa rasakan, tapi akan dirasakan anak cucu kita. Yang pertama. Yang kedua, dakwah itu temannya sedikit. Jadi ketika kita berjuang di persyarikatan, ya harus sadar bahwa di sini ladang dakwah yang mungkin temannya tidak sebanyak di luar. Yang ketiga, dakwah itu penuh dengan ujian. Tidak ada dakwah yang mulus-mulus saja, tidak ada, karena itu bekal sabar sangat penting dalam hal ini. Kemudian tadi juga hal lain yang terkait dengan halal bihalal juga ada nasihat Umar bin Khattab yang kita sampaikan. Ada 3 nasihat yang beliau sampaikan ketika memasuki bulan Syawal. Yang pertama adalah al-isaru bil a'malil mufaddalah, yaitu mengamalkan memilih amalan-amalan yang utama di bulan Syawal. Seperti misalnya beberapa hal penting tadi saya sebutkan, ada saling mendoakan untuk amal kita supaya diterima, sebagaimana ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian menghadirkan rasa khawatir, jangan-jangan amal ibadah kita ini tidak diterima, karena ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah menyebutkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan amal-amal ibadah mereka, tetapi hati mereka itu khawatir. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud mereka?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah orang yang mempersembahkan amal ibadah kepada Allah, tapi hati mereka khawatir. Sebagaimana juga kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin tentang kisah seorang ahli ibadah bernama Atha As-Sulami. Kemudian yang kedua, al-istimraru bil amalis sholihah, melanjutkan amal-amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, meskipun dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sama, karena memang kondisinya berbeda. Kondisi Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan pahala, sementara Syawal juga sudah berbeda kondisinya. Tapi yang penting tetap dikerjakan meskipun dengan kualitas dan frekuensi yang menurun, tapi itu bagian dari usaha. Dan yang ketiga adalah la tubtilu a'malakum bil ma'asi. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian dengan maksiat, karena maksiat itu menutup hati, dan orang yang beramal dengan amal-amal yang disertai dengan maksiat bisa akan menghapuskan amal. Dalilnya sebagaimana kita pernah mendengar di dalam bulan puasa, itu orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, dia tidak meninggalkan bohong, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak membutuhkan dia menahan makan, menahan minumnya. Kemudian man lam yada' qaula zuri wa al-amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, tidak meninggalkan kata-kata dusta, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya, tidak membutuhkannya. Itu kemudian termasuk menjaga diri dari barang haram, karena ibadah dengan haram tidak diterima, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Terakhir, hadis tentang ditolaknya amal ibadah dari yang haram, man hajja bi haramin walabba faqila lahu la sa'daika wala labbaik. Barang siapa yang naik haji dengan barang yang haram, maka ketika dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, maka malaikat mengatakan la labbaika wala sa'daik, tidak ada labbaik bagimu karena kamu
berhaji dengan haji yang haram, maka malaikat mengatakan wa hajjuka mardudun alaik, dan hajimu tertolak karena dihasilkan dari harta yang haram.